Ya, kembali lagi bersama dengan Diar. Guys, ini dia smartphone yang paling banyak dibincangin belakangan ini. Mulai dari DM, komen-komen di video saya. Nanya ini nih, Bang, mana Huawei Mate 60 Pro? Nah ini, udah masuk ke meja redaksi kita nih. Wah, ini kayaknya dunia pada menyorotin ke HP ini ya. Kenapa? Karena HP ini punya fitur-fitur yang out of the box ya. Misalnya salah satunya nih guys ya, dia bisa nelpon walaupun lagi nggak dapat signal. Misal kita lagi di dalam pesawat, kan nggak dapat signal tuh. Tapi dia bisa nelpon pakai jaringan satelit. Ih, kok bisa? Nah, kita cari tahu yuk. Yaudah, langsung aja kita bahas si Huawei Mate 60 Pro ini. Lego. Nah, jadi ini dia guys, Huawei Mate 60 Pro. Sebenarnya saya penasaran sama kameranya nih, karena kan kameranya Huawei itu kan ajib-ajib ya. Walaupun nggak kerjasama lagi sama Leica, tapi kita lihat tuh di Huawei P60 series, P60 Pro, P60 Art, gila sih itu kameranya. Kamera depannya aja bisa ngerekord video 4K 60 fps smooth. Bah, gila. Apakah ini juga bisa? Apakah ini lebih baik? Yuk kita cari tahu. Oke, boxnya kayak gini guys. Warna hitam, Huawei Mate 60 Pro. Ada tulisannya di sini X Mates. Terus di sini Kunlun Glass. Oke. Powered by Harmony OS. Di sini tulisannya Huawei Mate 60 Pro. Di sini saya ambil yang varian RAM 12 GB, internal storage-nya 512 GB. Dan ini saya ambil yang warna hitam nih guys ya. Dan di balik sini nggak ada informasi apa-apa, langsung aja kita buka. Wup, mantap. Iya, oke. Wah, saya suka nih sama smartphone yang warnanya hitam seperti ini guys. Nanti kita lihat ya. Kita taruh dulu nih Huawei Mate 60 Pro-nya. Kita lihat di dalam boxnya dapat apa aja. Kita lihat tentu di sini dapat SIM tray ejector yang bentuknya kayak begini. Kemudian di dalam boxnya ini dapat, kita lihat aja. Oke, di sini ada semacam kertas tulisannya Huawei Mate 60. Di sini kayak ada 500 apa gitu ya. Dan ini kayaknya rekomendasi aplikasi-aplikasi yang bisa di-download. Oke lah, nggak penting lah ya karena ini aplikasi-aplikasi China. Dan ini adalah buku panduan singkat dan kartu garansi. Nah. Oke, dan ini dia casingnya. Wow, casingnya keren cuy. Tadi saya pikir casingnya kayak, aduh paling kayak soft case bening. Ternyata enggak guys, ini hard case ya. Hard case tapi di bagian luar ini kayak karet empuk gitu guys. Tuh, kayak karet empuk. Kayak karet empuk guys, empuk nih guys. Dan di baliknya ini, nah ini baru plastiknya kayak kasar-kasar gitu guys. Oke, ini udah mendukung ini ya, wireless charging. Oke, dari casingnya aja udah keren. Kita taruh dulu di sini. Dan kita lihat lagi ke dalam sini dapat kepala charger 88 watt nih guys tuh. Oke. Kemudian di sini ada kabel charger yang Type C. Dalamnya warna orange. Oke. Dah, nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita lihat ke si smartphone-nya Huawei Mate 60 Pro ini. Kita pelorotin. Ini nih keren banget nih guys, desain belakang lihat nih ya. Widih, kerennya cuy. Gila, ini warna hitamnya suka. Ada beberapa varian warna sih, ada yang putih, pokoknya macam-macam gitu ya. Saya tertarik sama yang hitam ini guys tuh. Warnanya hitamnya nih. Di sini hitam motif leather ya. Terus di sini tuh. Di sini dia matte warnanya, hitam matte, bukan yang mengkilat. Sana Huawei tuh. Dan ini tuh bump kameranya. Keren bener. Sebelum itu kita lihat yuk SIM tray yang dipakai dari Huawei Mate 60 Pro ini. Kita lihat. Ya, dia hanya menyediakan dual nano SIM. Nggak nyediain slot buat micro SD. Ya memang tipikalnya smartphone flagship ya begitu ya. Oke, kita lihat di bagian sisi kanan ini. Wow, terdapat tombol power on off yang ada strip warna merahnya.
Oke, dan di sini ada 2 buah garis antena dan ini adalah tombol volume pengeras suaranya. Kemudian di bagian atas ini, ada mikrofon, ada infrared blaster, dan di sini ada 2 buah garis antena. Kemudian di bagian sebelah sini polos aja ya, cuman ada 2 buah garis antena. Dan di bagian bawah terdapat speaker, port Type-C, mikrofon, dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan di bagian belakangnya ini, ini serem bener. Ada tulisannya X-Match dan di sini ada 3 buah lensa dan ada LED flashnya. Di sini tulisannya Huawei. Ini keren banget sih. Dan di bagian depan sini ada kamera depan dan ada earpiece-nya. Wow, keren. Warna hitamnya seksi cuy. Langsung aja kita nyalain. Hup, Huawei. Nah ini guys, kita lihat tampilan screen lock-nya. Warnanya cerah banget nih guys ya. Kalau kita lihat di sini bezelnya oke, merata ya tipisnya ya. Kiri kanan atas bawah, walaupun yang bawah kelihatan sedikit lebih tebal, cuman secara overall ini tipis bezelnya guys. Oke, kita masuk ke dalam. Keren cuy. Dan kalau kita lihat nih guys ya, layarnya tuh guys, dia sedikit curve ya, tapi curve-nya itu nggak di kiri kanan aja, di semua sisi, kiri kanan, bawah, atas. Lihat tuh guys, keren ya. Dan kalau kita lihat ke bagian about phone, dia pakai sistem operasinya Harmony OS 4 nih guys. Dan RAM-nya 12 GB. Internal storage-nya 512 GB, sisa 437 karena udah saya install beberapa aplikasi dan games ya guys ya. Nih, ada aplikasi Benchmark, Sosmed, game-game PUBG Mobile, Genshin Impact segala macem. Oke, jadi si Huawei Mate 60 Pro ini memiliki dimensi dengan panjang 163,7 mm, lebar 79 mm dengan ketebalan 8,1 mm. Dengan berat 225 gram. Nah, kita coba timbang ya. Sesuai nggak nih spek yang tertera 225 dengan timbangan beneran? Yes, sesuai guys. 225, lebih dikit sih, lebih 7. Oke lah ya, pas lah ya. Berarti akurat nih. 225 gram yang menurut saya ini smartphone agak sedikit berat sih dan sedikit agak jumbo. Tuh guys, agak sedikit jumbo dan agak sedikit berat. Cuman kalau ngeliat desainnya gini sih, suka sih. Coba lihat, ada nggak yang nggak suka? Dan ini Huawei Mate 60 Pro ini memiliki layar dengan bentang 6,82 inch dengan jenis layar LTPO OLED, 1 billion color dan 120 Hz refresh rate. Nih kita lihat nih guys, bagian display dan refresh rate-nya tuh tertulis 120 Hz. Dan di sini juga ada always on display-nya ya. Dan menarik sih ya menurut saya ini. Gambar-gambarnya ya cukup banyak disediain. Nah, kalau saya suka yang ini nih. Apply. Ya, coba kita lihat ya. Nah, tuh. Keren kan? Always on display-nya. Mantap cuy. Dan ini resolusi layar dari Huawei Mate 60 Pro ini 1260 x 2720 pixel dan dia pakai lapisan Huawei Kunlun Glass 2 yang diklaim dia lebih kuat nih guys daripada layar smartphone pada umumnya. Fitur yang bisa dibilang nggak banyak dimiliki oleh brand lain ya, kecuali Apple dan Samsung. Mereka juga kan ekosistemnya juga gede ya, besar. Dan ini di Huawei ada yang namanya super device yang artinya kita bisa saling connect sesama antar produk-produknya Huawei. Entah itu smartphone, tablet, laptop. Jadi kita bisa saling connect dan bisa tukar file kayak begitu guys nih. Dan itu bisa dilakukan dengan sangat-sangat mudah dan nggak ribet. Tuh, jadi kita bisa nampilin smartphone kita, layar kita ke si tablet atau laptopnya Huawei. Udah gitu kita bisa sharing file dan segala macam. Ini keren sih, asli, ya kan? Kemudian guys, saya suka sama salah satu fitur yang namanya Smart Sensing yang bisa kamu akses dari menu setting ke accessibility features. Di situ ada yang namanya Smart Sensing. Nah, ini
Artinya kita bisa mengoperasikan si smartphone ini dengan telapak tangan kita tanpa menyentuh layarnya. Lah kok bisa nih? Contohnya nih guys, saya buka misalkan aplikasi sosmed ya, Instagram nih. Nah kalau kita mau geser-geser kan selalu pakai tangan kayak gini ya. Nah itu kita bisa lakukan pakai jari kita, lihat nih ya, set. Tuh, ini kita bisa nge-scroll tanpa harus menyentuh layar guys. Atau sebaliknya, hub, kita gini, tuh. Terus kita bisa screen capture dengan begini, tuh, klep. Udah, kita screen capture, udah, kita langsung pinggirin. Keren kan? Mantap. Nah, di Huawei Mate 60 Pro ini dia punya fitur IP68 ya, artinya dia tahan debu dan air di kedalaman 6 meter selama 30 menit. Nah, saya udah siapin nih airnya. Kita mau cemplungin si Huawei Mate 60 Pro-nya ini. Sembari saya buka aplikasi ya. Nih, misalkan saya buka Instagram. Dan kita lihat sambil celupin ya. Selep. Instagramnya udah kebuka. Kita lihat. Kita sambil praktekin smart sensing-nya. Lihat nih guys. Hop. Hop. Set. Ini nih, ini baru HP tahan air yang sebenarnya. Jadi cuman nggak hanya dicelupin doang. Tuh guys, kita bisa mengoperasikan smartphone dari dalam air tanpa menyentuh layar. Ini air ya guys ya. Wah, kita gini juga turun ke bawah. Set. Set. Keren kan? Wah, ini cuman Huawei yang bisa begini ya. Mantap. Nah, lalu ada fitur spesial lain ini dari Huawei Mate 60 Pro. Dia bisa nelpon pakai satelit. Misalnya kita lagi dalam kondisi nggak dapat signal di dalam pesawat atau misalkan di hutan gitu. Itu bisa memanfaatkan fitur ini, kita bisa nelpon pakai satelit. Contohnya lihat nih tayangan berikut ini. 喂，好，哎，我在飞机上。 Nah, jadi si Huawei Mate 60 Pro itu bisa melakukan hal itu, bisa melakukan panggilan telepon, kirim message, pakai sambungan satelit di mana saat kita lagi nggak dapat signal, misal di dalam pesawat kayak yang tadi. Tapi ada syarat-syaratnya nih syarat-syaratnya guys ya. Jadi kita masuk ke menu yang namanya Satellite Network. Nah, ini di sini tulisannya Tiantong Satellite Communication. Kita pilih. Nah, di sini guys. Jadi pertama kamu harus pakai SIM card dari China, dari salah satu operator China yang bekerja sama sama Tiantong Satellite Communication ini. Gak semua kartu operator dari China bekerja sama Tiantong Satellite Communication ini. Nah, setelah kamu punya SIM cardnya, kamu masukin ke si smartphone ini, lalu kamu bisa centang nih si ini Tiantong Satellite Communication-nya. Setelah aktif, baru kamu bisa pakai fitur itu. Dan kondisi berikutnya yang lain nih guys, di sini tertulis nih guys. This feature is only support in the Chinese mainland. Ya artinya, ya fitur ini hanya bisa dipakai di saat kamu ya berada di China. Kalau di luar China ya nggak bisa dipakai fitur ini. Jadi sebenarnya fitur ini cukup menarik ya buat smartphone masa mendatang. Jadi misalnya kita nggak dapat signal, terus lagi di dalam pesawat atau dalam hutan atau misalkan di dalam basement yang dalam gitu ya, kita bisa memanfaatkan koneksi dengan satelit. Tapi memang ini ada syarat-syarat tertentu ya, kita harus masukin SIM card yang mendukung untuk koneksi ke satelitnya dan di area-area di tertentu, misalnya di negara China aja. Mungkin ke depan mungkin seluruh dunia kali ya, tapi rasanya sulit ya karena setiap operator mungkin harus kerjasama sama semua satelit yang di seluruh dunia baru bisa dipakai. Kayaknya agak ribet ya. Oh ya, satu hal lagi tadi yang pakai Tiantong Communication Satellite ini ya, SIM cardnya itu nggak gratis guys. Kamu pakai SIM card itu, kamu colok ke sini, lalu kamu bisa telepon pakai satelit di dalam pesawat. Itu nggak gratis ya, itu ada bayarannya.
kita nelpon selama 1 menit itu bayarannya Rp20.000. Itu saya kurs ke rupiah dari renminbi ya. Terus untuk message 1 SMS itu dikenakan 10.000. Jadi ya layanan ini sebenarnya nggak gratis, kamu harus pakai SIM card khusus dan ada tambahan-tambahan biaya lainnya. Jadi gitu guys, Huawei Mate 60 Pro ini bisa buat nelpon via satelit tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ada yang namanya fitur wireless reverse charging, yang artinya smartphone ini bisa jadi power bank atau memberi daya ke perangkat elektronik lainnya yang mendukung wireless charging juga. Nih misalkan saya aktifin nih wireless reverse charging. Fitur ini sebenarnya udah lama sih. Nah ini iPhone saya matiin layarnya dan saya tempelin. Nah langsung ngecas tuh guys, keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke urusannya benchmark ya. Kita mulai dari AnTuTu benchmark. Dari Huawei Mate 60 Pro ini bisa mendapatkan skor 677.006. Wow, kalau ngeliat benchmarknya ini kayaknya nggak terlalu kenceng-kenceng juga ya. Dia pakai chipsetnya Kirin 9000S, GPU-nya Malion 910. Oke, dan kita lihat baterainya itu 5000 mAh. OS-nya Harmony OS 4.0. Kemudian untuk GPS-nya ada, Wi-Fi ada, Bluetooth ada, NFC ada, fingerprint ada. Mantap nih. Kemudian untuk GPU Mark benchmark dari Huawei Mate 60 Pro ini bisa mendapatkan skor jeder 456.000. Oke, nggak tinggi-tinggi juga ya guys ya. Kita lihat untuk Geekbench 5-nya dari Huawei Mate 60 Pro ini bisa mendapatkan hasil skor 929 untuk single core dan 2888 untuk multi core-nya. Sedangkan untuk 3D Mark-nya bisa mendapatkan skor slingshot-nya max out. Wow, white life-nya 5104. Mestinya ini agak lumayan kenceng ya, tadi bisa max out slingshotnya. Oke, langsung aja kita tes buat main game Genshin Impact nih di Huawei Mate 60 Pro ini. Ya guys, sudah masuk ke gamenya Genshin Impact menggunakan Huawei Mate 60 Pro. Speaker stereonya berasa mantep bener, merdu banget guys. Oke, kita cari musuh nih. Dan ini kita mainin ya pakai settingan grafiknya rata kanan tuh, highest 60 fps. Dan ini tuh lihat, gile, mental-mentul gini guys, nggak nyendet. Tapi kita coba mainin ya pada saat lagi banyak musuh, ngedrop nggak nih framenya. Oke, di depan ada musuh, langsung aja. Oke, hey. Ih, musuhnya kok gitu? Halo. Halo. Wup. Iya. Oke lo, ayo lo. Ayo lo, ayo lo. Ayo lo. Ayo lo. Waduh. Waduh. Waduh, curang nih. Yang kecil-kecil aja nih, mati dulu nih. Oh. Ayo dikit lagi. Waduh. Mencelat dia ke sana. Oke. Oke. Keren bener. Gambarnya itu guys ya, detail banget, enteng nih guys. Padahal nih skor AnTuTu benchmarknya nggak di atas 1 juta loh. Di bawah 1 juta jauh loh. Dan ini sama tim saya udah dites ya main game Genshin Impact. Tes FPS-nya. Itu main game Genshin Impact di settingan highest 60 fps selama 15 menit bisa mendapatkan FPS rata-rata di 38 fps dan bisa mencapai 50 fps saat kondisi lagi nggak ada musuh atau karakter lainnya.
Dan FPS terendah di 34 fps saat lagi banyak musuh atau karakter. Dan suhu maksimalnya di 43 derajat. Coba kita cek langsung di sini. Ya, 38, 37. Oke, nggak nyentuh sampai 41-an ya. Oke, jadi terbilang ya adem-adem aja. Dan FPS-nya ternyata kalau lagi pas nggak ada musuh gini guys, emang ngacir dia tuh. Cuman lagi pas ada banyak musuh, dia framenya bisa ngedrop ke 38 fps. I see. Nah, untuk bermain game PUBG Mobile dengan settingan Ultra SDR dengan frame rate-nya Ultra selama 15 menit, mendapatkan FPS rata-rata di 38 fps. Dengan maksimal di 40 fps dan stabil sampai game berakhir hampir tanpa ada ngedrop FPS-nya. Dan FPS terendah di 35 fps saat kondisi bertemu banyak karakter lain atau banyak musuh. Dan suhunya maksimal di 41 derajat Celcius. Kemudian untuk GFX Bench-nya dari Huawei Mate 60 Pro ini, Aztec Ruin OpenGL-nya 32 fps, Aztec Ruin Vulkan-nya di 29 fps. 1080p Carcass off-screen-nya 50 fps, 1080p Manhattan off-screen-nya 167 fps, T-Rex off-screen-nya 315 fps. Dan performa CPU saat kita tes menggunakan aplikasi CPU Throttling Test selama 30 menit, mendapatkan performa rata-rata di 67%, dengan performa maksimal di 80 hingga 90% bisa bertahan di 10 menit awal. Di mana berikutnya performa turun di 70% dan bertahan sampai menit ke 30. Untuk touch sampling rate saat kita tes menggunakan aplikasi touch sampling rate tester, untuk input event invoke rate-nya di 131 Hz dan historical movement rate-nya di 135 Hz dengan maksimal mencapai 142 Hz. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa mencapai 10 jari. Dan sensor yang ada di Huawei Mate 60 Pro udah lengkap nih guys ya. Semua berfungsi dengan baik, mulai dari accelerometer sensor, light sensor, proximity, orientation, gyroscope, sound, magnetic, hingga pressure sensor. Kemudian untuk pemakaian baterai di Huawei Mate 60 Pro di settingan layar maksimal di 120 Hz, kita tes menggunakan aplikasi baterai lock for Android. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit baterai berkurang 5%. Dari 79 turun ke 74%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan baterai berkurang 7%. Dari 74 turun ke 67%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menit baterai berkurang 15%. Dari 67 turun ke 52%. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kameranya nih yang paling spesial juga dari smartphone Huawei. Nih guys, kalau di smartphone Huawei Mate 60 Pro ini tuh dia ada settingan menu aperture yang artinya kita bisa memilih bukaan diafragmanya mau f1.4, mau f2, f2.8 atau f4, tapi secara fisik, secara lensanya guys. Jadi kalau kita geser-geser nih guys, f1, f2, f2.8, f4 ini si mata lensanya akan kebuka tutup nih guys. Jadi emang secara fisik itu keren banget sih asli. Dan itu memang fitur itu udah ada di Huawei P60 series. Jadi ya ini sebenarnya termasuk kamera papan atas ya. Kalau kita lihat ke DxO Mark tuh guys, peringkat pertama saat ini di Huawei P60 Pro series. Nah, kamera di Huawei P60 Pro itu ada di sini juga. Jadi ya sama aja sebenarnya. Oke, kita mulai bahas ya. Kamera dari Huawei Mate 60 Pro ini memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel, sensornya Sony IMX989 f1.4 untuk kamera utama, dan ada lensa 48 megapiksel untuk telefoto f-nya 3.0, dan ada lensa ultra wide 12 megapiksel f-nya 2.2. Dan untuk kamera depannya itu 13 megapiksel. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan record video dari Huawei Mate 60 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya ngerekam pakai kamera belakang dari Huawei Mate 60 Pro. Formatnya Full HD 30 fps. Ultra Steady-nya saya matiin.
biar ngetes nih seberapa smooth nih tanpa harus bantuan ultra steady. Dan ini pakai lensa normal. Kita lihat ke atas, samping, lihat nih detail tanaman, tekstur ubin. Gimana tuh guys? Kita rubah ke lensa ultra wide, jebret. Mana tuh guys? Ini lagi banyak angin ya guys ya. Jadi suara saya mungkin akan berlomba-lomba dengan angin. Coba kita lihat, geser ke sana. Suhu. Wow, kita ke atas nih guys. Tuh tekstur awannya kelihatan. Dan kita coba sambil lari. Hop, hop, hop. Ya, jalan. Gimana? Coba ke lensa normal satu kali. Zet. Mantap. Jebret ya, ini full HD 60 fps. Kita lihat ke atas lagi. Kita lihat ke sana. Lensa ultra wide. Oke. Full HD 30 dan 60 fps bisa ultra wide dalam kondisi lagi ngerekod. Back to lensa normal. Ih, gila ini kameranya. Jernih, bagus, smooth lagi. Jebret ya, ini 4K 60 fps. Kita lihat ke atas, teksturnya masih ada bendera. Dan hey, ini 4K 60 fps, bisa diset ke lensa ultra wide juga sambil ngerekod. Waduh, keren bener, smooth juga lagi. Wah, ini mah udah deh, ini mah mutlak ya, kameranya bagus. Gila, mau full HD, mau 4K, bisa tuh ultra wide. Kamera lain mana bisa. Nah, ini kamera depan dari Huawei Mate 60 Pro. Formatnya langsung aja 4K 60 fps. Gila, ini smooth banget ya. Hey, dengerin nih guys. Kamera depan Huawei Mate 60 Pro 4K 60 fps. Lihat nih. Zet, bisa ultra wide tanpa harus dimatiin. Hey, lihat tuh teksturnya, awannya masih jelas. Wah, gila. Saya coba sambil lari ya. Nih, hop, 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 goyang-goyang nggak? Ya. Gimana? Bagus? Mantap. Ini ngerekam pakai video yang aperturnya di set ke 1.4 fisik aperture ya. Kayak gitu guys. Nah, yang ini virtual aperture, bukan fisik ya. Ini virtual aperture 1.4 juga, 1.4. Gimana guys? Nah, kalau ini saya nyobain ngerekord di malam hari pakai Huawei Mate 60 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Ultra steady-nya saya nggak aktifin, biarin aja ala kadarnya aja, supaya kamu bisa melihat ini ala kadarnya aja tuh kualitasnya kayak begini di malam hari loh. Ini detail, jernih, bersih, gila banget. Wah, kita robah ke lensa ultra wide bisa lagi loh. Aduh. Ini keren bener ya. Kalau kita lihat nih detail daun-daunannya nih. Tuh, ini lensa ultra wide loh. Guys, ini lensa ultra wide loh. Biasanya detailnya berkurang. Lihat aja tuh detailnya. Tetap detail. Kita back ke lensa normal deh. Zet tuh. Nggak ada beda mau lensa normal satu kali atau ultra wide. Tetap aja sama. Di malam hari lagi cuy. Wah, keren sini. Nah, ini pakai kamera depan dari Huawei Mate 60 Pro. Formatnya Full HD 30 fps. Standar ya. Tapi kita bisa lihat di sini kualitasnya. Gila. Dia tuh kayak kamera profesional gitu ya. Detail banget. Jernihnya itu berasa banget. Jernihnya. Saya tidak berbicara siang hari. Saya berbicara malam hari. Jernih. Coba kita lensa ultra wide. Oke, jernih juga loh.
Oke. Nah, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar nih guys. Ini adalah proses perekaman sidik jari. Belum pakai metode sensor ini ya. Perekaman sidik jari yang sentuh sekali aja ya. Jadi nggak berkali-kali kayak gini. Dan sekalian kita setup face unlock. Ya. Nah, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar guys. Pakai jari telunjuk. Nggak bisa, jari tengah nggak bisa, jari jempol dia baru bisa. Kita biarkan layarnya off seperti ini dan kita tes. Ya, mantap. Sekarang kita tes untuk tes unlocknya, kita intip. Oke, cepet lagi. Iya, agak sedikit delay ya, sek. Mantap. So, kesimpulan saya mengenai Huawei Mate 60 Pro ini adalah smartphone yang nggak mengedepanin soal performa sih. Kalau tadi kita tes ya, buat main game Genshin Impact aja di settingan highest 60 fps, itu pas lagi nggak ada musuh sih bisa ya di 50 fps. Pas lagi banyak musuh dan berantem, itu framenya fps-nya ngedrop ke 38. Mestinya smartphone kelas flagship sih harus bisa stabil di atas 50 fps ya, tapi ini enggak. Dan juga tadi main game PUBG Mobile juga begitu, jadi bisa ngedrop ke 38 fps. Tapi soal kameranya, ini no debat ya. Ini tuh sejajar sama Huawei P60 series yang menyandang gelar di DxOMark nomor 1 nih sekarang ya, terbaik. Yang saya suka adalah kamera bukan aperture yang kita bisa buka secara fisik. Bisa mata lensanya tuh bisa kebuka-buka gini. Kamu udah lihat kan tadi kan? Dan hasil foto bokehnya, ini adalah the king of bokeh fotografi kamera smartphone. Kamu lihat kan tadi bokehnya tuh rapi banget. Bokehnya tuh bisa bokeh banget, bisa agak tengah-tengah ya, agak sedikit bokehnya, tapi tuh rapi. Nggak ada tuh yang geradak-geradakan gitu bokehnya, nggak ada, rapi. Dan sekali cepret, enak banget dilihatnya. Selain itu juga dia kamera depannya bisa ngerekam video 4K 60 fps. Itu juga suatu kebanggaan ya. Jarang tuh smartphone yang bisa kayak begitu. Nah, Huawei Mate 60 Pro ini juga bisa buat nelpon via satellite. Jadi jawabannya adalah yes, 100% bisa. Tapi ada beberapa kondisi ya. Kamu harus pakai SIM card operator China yang mendukung Tiantong Satellite. Udah gitu kamu dikenain biaya juga pemakaiannya, per menitnya 20.000 dan kalau sekali SMS itu 10.000. Jadi jawabannya selagi kamu ada di dalam pesawat atau di hutan yang nggak dapat signal, kamu bisa nelpon pakai satellite. Tapi ya ada batasan-batasan tadi ya, SIM cardnya dari China dan juga dikenakan biaya, nggak gratis. Kemudian juga tadi Huawei Mate 60 Pro juga udah IP68 ya, artinya tahan debu dan air di kedalaman 6 meter selama 30 menit. Tadi kita udah coba cemplungin air ya sambil nyobain sensor sensingnya. Bekerja dengan baik. Keren. Mantap sih. Oke, demikian video mengenai Huawei Mate 60 Pro. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.